Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir Imal Lombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 12 Januari 1631. Sosok Sultan Hasanuddin yang pemberani dalam mengusir penjajah dari Sulawesi Selatan membuat Belanda memberikan julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin berusaha menyatukan semua kerajaan di sisi timur Indonesia untuk berperang melawan Belanda yang dimulai pada 1660. Sultan Hasanuddin bahkan berhasil menguasai dua kapal penjajah, yaitu The Walvis dan The Lewin. Sultan Hasanuddin menjadi Raja Goa ke-16 pada bulan November 1653 pada usia 22 tahun. Saat Sultan Hasanuddin menaiki tahta kerajaan, hubungan antara Goa dengan VOC sedang memanas. Pertentangan ini telah terjadi semenjak masa pemerintahan ayahnya. Goa saat itu merupakan kerajaan besar dan menguasai lalu lintas perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Bahan dagang utama ialah rempah-rempah yang berasal dari Kepulauan Maluku. VOC menganggap orang-orang Makassar dan kerajaan Goa sebagai penghalang misi mereka yang menjalankan monopoli perdagangan di kawasan itu. Goa menganut politik bebas dalam hal perdagangan yang artinya mereka berdagang dengan pihak manapun yang dianggap akan menguntungkan. VOC melarang orang-orang Makassar berdagang dengan musuh-musuh Belanda yaitu VOC seperti Portugis dan sebagainya. Keinginan VOC ditolak oleh Sultan Malikus Said yang merupakan ayah dari Sultan Hasanuddin. Karena menduga sewaktu-waktu mereka harus berhadapan dengan VOC, Sultan Malikus Said menghimpun kekuatan dengan membentuk persekutuan dengan kerajaan lain di sekitar Goa. Sayangnya, beberapa kerajaan menolak untuk bergabung seperti Wajo, Bone, Sopeng, dan Bataeng. Sultan Malikus Said bahkan memerangi Bone pada tahun 1644 karena menolak bergabung. Sehingga ketika Hasanuddin menjadi raja, beberapa kerajaan kecil sudah bersiap untuk melepaskan diri dari kekuasaan Goa. Arum Palaka memberontak dengan dibantu oleh Raja Sopeng. Pemberontakan itu berhasil dipatahkan, tetapi Arum Palaka melarikan diri ke Buton dan mendapatkan perlindungan dari Sultan Buton. Bersama dengan kurang lebih 400 orang pengikutnya, Arum Palaka kemudian berangkat ke Jakarta dan bergabung dengan VOC. Pada tahun 1662, kapal VOC The Walvis memasuki perairan Ujung Pandang tanpa izin. Sultan Hasanuddin kemudian menyita kapal itu beserta 16 pucuk meriam. 2 tahun kemudian terjadi lagi insiden kapal VOC dengan Lewin yang kandas itu di Pulau Dayang-Dayangan. Sebanyak 100 orang anak buah kapal mati tenggelam dan sisanya sebanyak 162 orang ditawan oleh Goa. Melihat sikap Hasanuddin yang keras, VOC berusaha membujuk Gubernur Jenderal Johan Maetsuycker pada tahun 1665 mengutus Johan van Wesenhagen ke Goa untuk menemui Hasanuddin. Usaha perdamaian itu gagal karena Sultan Hasanuddin merasa VOC merugikan kepentingan Goa. Saat Goa menyerang Buton karena telah melindungi Arum Palaka, VOC melibatkan diri sebagai sekutu. Pada tanggal 24 November, Cornelis Spelman berangkat dari Batavia menuju Goa. Spelman mengirim utusan untuk menyampaikan tuntutan VOC yang kemudian ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Pada tanggal 21 Desember 1666, VOC menyatakan perang dengan Goa. Saat itu, sebagian pasukan Goa terlibat perang di Buton. Namun, VOC gagal karena masyarakat Goa yang siap tempur berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Pasukan Belanda terdesak dan mundur ke Buton. Di Buton, perang besar terjadi antara pasukan Goa melawan Buton, Belanda dengan pasukan Arum Palaka. Pasukan Goa kalah dan pemimpin mereka Karaeng Bonto Marannu bersama Datuk Luwu dan Sultan Bima ditawan oleh Belanda. Sultan Hasanuddin menarik simpati rakyat Bone dengan melepaskan tawanannya, Raja Bone La Matdaremeng. Namun begitu kembali ke Bone, Matdaremeng menyerahkan kekuasaannya kepada Arum Palaka. Pertempuran besar kembali terjadi pada 7 Juli 1667.
Pertempuran yang telah berlangsung selama beberapa bulan itu menimbulkan kerugian yang cukup banyak di pihak Goa. Kekuatan mereka menjadi lemah dan banyak prajurit yang tewas. Menyadari hal itu, Sultan Hasanuddin akhirnya menerima tawaran Belanda untuk mengadakan perundingan damai. Sultan Hasanuddin pernah menandatangani perjanjian paling terkenal selama era kolonial, yaitu Perjanjian Mungaya. Perjanjian ini menandai dimulainya monopoli pasar oleh perusahaan Hindia Timur Belanda. Perjanjian Mungaya terjadi pada 18 November 1667, berisi hal-hal yang merugikan rakyat Goa. Sultan Hasanuddin bertekad untuk mengalah dan menanti waktu terbaik untuk menyerang kembali. Sesuai siasat, Sultan Hasanuddin mulai menyiapkan pasukan dan kekuatan. Pertempuran pun kembali terjadi. Pasukan Goa menggunakan peluru beracun yang menimbulkan kerugian di pihak Belanda. Tanggal 5 Agustus 1668, Belanda kembali balas menyerang dan berhasil mendesak pasukan Goa. Namun sebagian besar pasukan Belanda terkepung oleh pasukan Goa. Seminggu kemudian Belanda mencoba lagi dan berhasil merampas 27 pucuk meriam Goa. Setelah pertempuran berhenti untuk sementara waktu, Spelman memulihkan kekuatan dan menunggu bantuan dari Jakarta. Spelman menawarkan perundingan damai pada November 1668 yang ditolak oleh Hasanuddin. Pada April 1669, Belanda kembali memberi tawaran yang juga ditolak oleh Hasanuddin. Setelah bantuan dari Jakarta datang, Spelman kembali menyerang Goa. Dalam perang kali ini, Sultan Hasanuddin dan keluarganya menyingkir ke Macini Sombala. Setelah menderita kekalahan, Sultan Hasanuddin mundur dari benteng Sombaopu ke benteng Kaligoa. Spelman mencari siasat baru untuk melemahkan semangat orang-orang Goa dengan mengumumkan amnesti pengampunan kepada rakyat yang menyerah. Beberapa pembesar kerajaan menyatakan tunduk pada Belanda. Karena tidak ingin mengorbankan rakyatnya lebih banyak lagi, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tata kesultanan Goa. Sultan Hasanuddin bersumpah tidak akan sudi bekerja sama dengan penjajah Belanda. Pada 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin turun tahta setelah 16 tahun berperang melawan penjajah. Putranya Imam Pasomba Daeng Nguraga bergelar Sultan Amir Hamzah yang baru berumur 13 tahun ditunjuk sebagai penerus tahta kerajaan. Karena masih sangat muda, pemerintah dijalankan oleh Karaen Tunananga Ripasiringana. Sultan Hasanuddin mundur dari jabatannya sebagai Raja Goa dan memilih menjadi pengajar agama Islam sambil tetap menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan. Sultan Hasanuddin wafat di Goa, Sulawesi Selatan pada 12 Juni 1670. Setelah meninggal diberi gelar Tumenanga Ribala Pangkana dan beliau mengakhiri keberaniannya yang luar biasa pada umur 39 tahun.